Ya, shalom buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah PHD remaja KBP Baligi pada saat ini, marilah kita bersatu hati berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kita memulai ibadah ini. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati kami dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis,
Sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami. Kami yakin dan percaya, tak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Berkat-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Bapa, dalam doa yang kami naikkan ini, terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan pribadi kami. Kiranya Engkau berkenan selalu melayakkan kami untuk menerima kemuliaan-Mu dan senantiasa berusaha untuk selalu berada di jalan kebenaran-Mu. Berikanlah kami rezeki yang baik, kekuatan, dan juga kesehatan untuk kami menjalankan setiap tugas dan kewajiban kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga dan saudara kami. Kiranya mereka semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat yang baik untuk mereka senantiasa selalu berjalan sesuai apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Papa. Kami juga mau berdoa untuk setiap pengabaran-pengabaran Injil di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan memberikan kepintaran dan kebijaksanaan dalam setiap melayani dimanapun berada, agar apa yang mereka perbuat selalu berdasarkan firman-Mu, bukan berdasarkan keinginan daging saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk semua umat yang ada di muka bumi ini. Kiranya Bapa menyertai kami semua, dan kiranya kami dikuatkan dalam menghadapi setiap cobaan demi cobaan dalam hidup kami, dan senantiasa berlindung ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Bapa, di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit, baik yang di rumahnya maupun di rumah sakit. Kami tak tahu apa yang dideritanya, kami pun tak tahu apa obatnya, tetapi kami yakin dan percaya Engkaulah dokter dari segala dokter. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan mencurahkan roh kesembuhan kepada mereka, dan biarlah obat-obat yang mereka dapatkan menjadi perantaran kesembuhan dari Engkau ya Bapa. Terlebih pada saat ini terjadi wabah virus penyakit yang begitu membuat ketakutan di mana-mana, tapi Engkau selalu mengajarkan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Maka dari itu, kami serahkan segala yang terjadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami, dan wabah ini dapat segera musnah dari muka bumi, dan kami boleh bersorak-sorai kembali memuji dan menyembah-Mu dan bersukacita atas kemuliaan-Mu. Tak lupakan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan negara ini, dan dari presiden hingga bawahannya. Berikanlah kepintaran dan kebijaksanaan dalam setiap menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga apa yang pemerintah putuskan dapat berdampak baik untuk kelangsungan hidup rakyatnya, agar damai sejahtera ada di negara ini. Terutama kami minoritas ini, kiranya boleh mendapatkan keleluasaan untuk menjalankan setiap ibadah kami dalam memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah doa syukur dan permohonan kami.
Kiranya Engkau persatukan menjadi satu doa yang kudus dan besar kuasanya, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan boleh selalu mengumpulkan kami untuk selalu beribadah remaja HKBP Baligi. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan juga memberikan kepada kami media untuk kami selalu bersekutu kepadamu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema, dapat menjadi kekuatan untuk kami melakukan aktivitas kami hari lepas hari, setiap hari. Ya Tuhan, awal dan akhir adalah milik-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Nats perenungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Matius 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Matius 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam maut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Ya, tema perenungan kita pada satu minggu ini yang diberikan oleh HKBP, yaitu temanya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Dalam hal ini kita disadarkan bahwa kita yang percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Yesus Kristus, dan kita percaya kepada Roh Kudus, Allah Tritunggal, kita adalah orang yang diberkati. Lantas, bagaimana ciri dari orang yang diberkati oleh Tuhan? Ciri orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa ia diberkati oleh Tuhan, lalu ia membagi-bagikan berkat yang diberikan Tuhan, dan dia membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada seluruh manusia, kepada seluruh masyarakat, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya dunia yang Tuhan ciptakan adalah baik, dan Tuhan mau itu tetap dalam keadaan yang baik. Dengan itu, melalui tema kita diberkati untuk menjadi berkat, marilah kita saling bergandeng tangan, saling merangkul satu sama lain,
dengan kita menciptakan suasana yang harmonis tanpa ada kesenjangan kehidupan atau kesenjangan hidup yang dimana ada kesombongan, yang ada keegoisan dan lain sebagainya. Tuhan mau kita meninggalkan itu. Dan dengan ini nats kita membantu kita untuk memahami bahwa Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Dan nats ini juga mengingatkan kepada kita bahwa apakah dengan tangan kita yang selalu memukul saudara-saudari kita, tangan kita yang selalu memukul, selalu melukai orang yang ada di sekitar kita, apakah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang menjadi berkat bagi sesama kita? Tentu tidak. Lebih baik kita memiliki satu tangan daripada kita memiliki dua tangan yang selalu melukai kita. Lantas lebih jauh lagi, apakah jikalau kita memiliki kaki yang mengarahkan kita kepada jalan, kepada kebinasaan, mengajak kita kepada jalan yang jauh dari Tuhan, mengajak kita kepada jalan yang berlawanan dari Tuhan, apakah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain? Tentu tidak. Lebih baiklah kita hanya memiliki satu kaki, tapi kita tidak berjalan di dalam kesesatan, kita tidak jalan kepada kebinasaan, dan lain sebagainya. Dan nats ini mengajak kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena hal tersebut tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang telah Tuhan berkati dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menjadi berkat kepada sesama. Itu tidak menunjukkan jikalau kita mengikuti kepada jalan kebinasaan, melukai sama kita. Itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dan memiliki tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam kehidupan kita, contohnya dalam konteks kita bersahabat dengan teman-teman kita, misalnya sahabat kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, tapi kita membiarkannya saja. Bahkan ketika sahabat kita mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik itu, kita bersedia mengikuti itu, padahal kita tahu itu tidak baik dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita rela melakukannya, padahal kita tahu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Mengapa kita rela melakukannya? Karena kita takut. Kita takut untuk tidak memiliki sahabat. Kita takut untuk dikucilkan dalam suatu komunitas atau suatu kelompok kita. Kita takut untuk menjadi orang yang diasingkan oleh orang banyak. Oh, ternyata si ini tidak memiliki sahabat. Oh, ternyata si ini tidak memiliki teman. Jadi kita rela untuk melakukan hal yang tidak baik supaya kita memiliki sahabat dan kita diakui oleh banyak orang, begitu ya. Kita diakui, kita rela untuk melakukan hal yang tidak baik itu. Tapi sebenarnya perlu kita ketahui, perlu kita sadari, kita memiliki sahabat yang paling setia. Kita memiliki sahabat yang tidak akan meninggalkan kita. Kita memiliki sahabat yang tidak akan pernah menyesatkan kita. Sahabat yang selalu mendengarkan cerita kita. Sahabat yang selalu mendengarkan keluhan kita. Sahabat yang selalu mendengarkan curhatan kita. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Siapakah sahabat itu? Mari kita buka Kidung Jemaat nomor 453. Kidung Jemaat nomor 453, kurang lebih liriknya seperti ini. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita
susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ya, Yesuslah sahabat kita yang paling sejati. Lirik ini diciptakan oleh Joseph Medicott Scriven pada tahun 1855. Dan lirik ini dijadikan sebuah lagu oleh Charles Crozat Converse pada tahun 1868. Kurang lebih jika kita lihat dari tahun tersebut dihubungkan kepada tahun 2020, kurang lebih 150 tahun lagu ini sudah ada, dan lagu ini masih tetap populer pada konteks kita pada saat ini. Mengapa lagu ini masih populer? Lagu ini masih relevan pada konteks kita masa kini tahun 2020, kurang lebih 150 tahun. Karena memang hanyalah Yesus sahabat kita yang paling sejati. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya, Yesuslah sahabat kita yang paling sejati. Untuk itu kita semua remaja HKBP Balige yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita pernah takut untuk kehilangan sesuatu yang jauh daripada Tuhan. Jangan pernah kita takut untuk kehilangan teman, kehilangan sahabat yang mengajak kita kepada jalan kebinasaan. Tinggalkanlah itu. Nats kita juga tadi mengatakan, jikalau tangan kita tidak baik, merujuk kepada kebinasaan yang tidak baik, hilangkanlah itu. Kaki kita, hilangkanlah itu. Lebih baik kita tidak lengkap secara fisik, tapi kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, daripada kita memiliki tubuh yang lengkap, tapi itu mengajak kita kepada jalan kebinasaan. Tinggalkanlah sesuatu yang mengajak kita kepada jalan kebinasaan, dan datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Maksudnya, jikalau kita rela meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk kepada Tuhan, percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada kita. Dengan itu milikilah kesadaran yang kuat di dalam hati kita, bahwa kita telah menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan dengan itu, tugas kita, tanggung jawab kita adalah membagi-bagikan berkat yang telah Tuhan berikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau kita menjadi saluran berkat untuk orang banyak. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling menolong satu sama lain. Kita saling menopang, kita saling membimbing satu sama lain, dan lain sebagainya. Dengan itu janganlah kita membiarkan hati kita, pikiran kita dikendalikan oleh sesuatu yang negatif. Karena Tuhan mau kita membuang semua yang menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, sehingga kita dapat menyalurkan berkat Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kita tanpa ada sesuatu yang menghalangi kita. Sehingga keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, kita memiliki makna, kita memiliki tujuan yang hanya kepada Tuhan saja. Makna kehidupan kita dan tujuan hidup kita arahkanlah hanya kepada Tuhan saja. Sekali lagi, rasakanlah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan alirkanlah berkat itu kepada sesama kita manusia, supaya kehidupan ini dipenuhi atau dikuasai oleh berkat yang hanya berasal dari Tuhan Sang Pemilik kehidupan saja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami tidak hanya menjadi anak-anak pendengar firman-Mu, tetapi biarkanlah kami menjadi anak-anak pelaku firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa kami telah menerima berkat yang daripada-Mu, dan layakkanlah kami untuk menjadi para pelaku firman-Mu. Layakkanlah kami menjadi orang yang dapat
mengalirkan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan, kiranya Tuhan memberkati setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil, keputusan-keputusan yang kami lakukan, keputusan-keputusan yang kami laksanakan hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya, ya Tuhan. Tuhan, di atas segalanya itu hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di atas segalanya itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan kami memuji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah memberkati kami. Ya Allah Bapa yang di sorga, hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Dengan itu, ajarlah dan mampukanlah kami supaya kami dapat membagi-bagikan berkat yang telah kami terima kepada orang lain. Ya Tuhan, berkat yang daripada-Mu lah yang akan membawa kami semua umat manusia sampai kepada kehidupan yang kekal. Kami percaya itu di dalam iman kami. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan itu. Marilah kita menutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Bapa Terima Kasih.